Kitab Daqaiqul Akbar, penjelasan tentang pohon-pohon di surga. Sahabat Ka'ab radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang pohon-pohon surga. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak akan kering ranting-rantingnya, tidak akan berguguran daun-daunnya, dan tidak akan busuk buah basahnya. Dan sesungguhnya pohon yang paling rindang di surga adalah pohon tuba. Pangkalnya, akarnya dari mutiara, tengahnya, batangnya dari batu yakut, ranting-rantingnya dari batu jamrud, daun-daunnya dari sundus atau kain sutra. Pohon tuba memiliki 70.000 ranting. Ranting-rantingnya menyambung dari tiang aras. Ranting paling rendah ada di langit dunia. Tiada kamar di surga, tiada pula kubah, tiada pula pohon, kecuali di dalamnya terdapat ranting dari pohon tuba yang menaungi semuanya. Dan di dalam pohon tuba terdapat buah-buahan, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh jiwa-jiwa. Cara pandangnya analognya di dunia adalah matahari, pangkalnya di langit, sinarnya sampai pada setiap tempat. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, aku meyakini dari beberapa khobar bahwa pangkal pohon-pohon surga dari perak, sebagian daun-daunnya dari perak, dan sebagian lainnya dari emas. Jika pangkal pohon dari emas, maka ranting-rantingnya dari perak, dan jika pangkalnya dari perak, maka ranting-rantingnya dari emas. Pohon-pohon dunia pangkalnya ada di bumi dan cabangnya ke udara, karena sesungguhnya dunia adalah rumah kerusakan. Sedangkan pohon surga tidaklah seperti demikian, karena sesungguhnya pangkalnya ada di udara dan ranting-rantingnya ada di bumi, sebagaimana firman Allah yang maha luhur yang artinya, buah-buahnya dekat, yakni buah-buahnya dekat. Dikatakan kepada mereka, maka dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dalam surat Al-Haqqah ayat 23 sampai 24. Debu bumi surga adalah misik, kasturi, anbar, dan kapur. Sungainya adalah susu, madu, homer, dan air yang bersih. Tatkala angin meniup, maka sebagian daunnya akan memukul atau mengenai sebagian lainnya. Lalu keluarlah suara yang mana tiada suara yang lebih baik darinya. Dan dengan isnad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang bagian atasnya mengeluarkan pakaian dan bagian bawahnya mengeluarkan kuda yang memiliki sayap, pelana, lagi kendali, yang ditetesi atau ditempeli dengan mutiara dan yakut, yang tidak akan buang air besar dan air kecil. Lalu para aulia kekasih Allah yang maha luhur menaiki di atasnya. Terbanglah kuda itu dengan membawa para aulia ke dalam surga. Lalu berkatalah orang-orang yang derajatnya berada di bawah mereka, wahai Tuhanku, sebab apakah hamba-hambamu mereka sampai pada kemuliaan ini? Lalu Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat sedangkan kalian tidur. Mereka berpuasa sedangkan kalian tidak berpuasa. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kalian hanya duduk di sisi istri-istri kalian. Mereka membelanjakan harta-harta mereka di jalanku sedangkan kalian kikir.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang mana orang-orang berkendara berjalan di dalam naungannya selama 1000 tahun. Maka ia tidak akan bisa memutuskannya, tetap berada di dalam naungan itu. Sebagaimana firman Allah yang maha luhur, yang artinya, dan naungan yang membentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 30-33. Cara pandangnya atau analoginya, di dunia adalah waktu yang mana sebelum munculnya matahari dan setelah tenggelamnya matahari sampai hilangnya awan merah dan hitamnya malam mengelilingi dunia. Maka sesungguhnya hitam malam itu adalah naungan yang dipanjangkan atau dibentang luas, sebagaimana firman Allah yang maha luhur yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Dalam surat Al-Furqan ayat 45, yakni sebelum munculnya matahari dan sesudah tenggelamnya matahari sampai masuk pada hitamnya malam. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda yang artinya, tidaklah kalian mau aku beritahu tentang waktu yang lebih menyerupai waktu-waktu di surga, yaitu waktu yang mana sebelum terbitnya matahari, naungan dipanjangkan, dibentangkan luas, rahmatnya menyebar luas dan berkahnya banyak. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.